Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambara Dwisari, NPM 1804041014, Prodi Ekonomi Syariah kelas G, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang diampu oleh Ibu Zumaroh MESY. Selamat datang di video pelatihan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dalam video ini akan membahas mengenai pengelolaan finansial atau pengelolaan keuangan bagi UMKM. Memulai usaha UMKM yang kompetitif dan beresiko, Anda perlu menangani dan memperhatikan manajemen keuangan dan pengelolaan keuangannya sehingga UMKM Anda dibangun dengan baik dan benar. Apa yang harus disiapkan UMKM dalam mengelola keuangannya? Secara garis besar, terdapat 12 hal yang harus disiapkan dan dilakukan pelaku UMKM untuk pengelolaan keuangannya, yaitu memisahkan batas keuangan pribadi dengan keuangan usaha, mengelola pembelanjaan modal, mengelola BEP dan HPP serta harga jual, mengelola pengeluaran uang, membuat rincian penggunaan uang, mencatat seluruh transaksi keuangan dengan pembukuan sederhana, mengontrol arus kas, menyiapkan dana cadangan, evaluasi rasio keuangan usaha, mengelola pembiayaan dengan menghindari kredit mahal, memahami pajak, kemudian yang terakhir membuat laporan keuangan sesuai SAK etap. Ke-12 hal tersebut satu persatu. Yang pertama, pisahkan batas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. 1. Bukalah rekening di bank untuk lalu lintas transaksi usaha dan pisahkan dengan rekening pribadi. Kemudian yang kedua, harus disiplin dan menerapkan pemisahan keuangan untuk keperluan pribadi dan bisnis. Pembahasan yang kedua, mengelola pembelanjaan modal. Pastikan uang modal tersebut selalu disimpan dan hanya digunakan untuk melakukan restok barang. Dan jangan pernah menggunakan uang modal untuk keperluan pribadi. Pembahasan yang ketiga, hindari lebih besar pasak daripada tiang. Hindari membuat keputusan yang beresiko seperti membelanjakan uang melebihi pemasukan yang Anda dapatkan. Kemudian, ketahui break-even point serta harga pokok penjualan dan harga jual untuk mengetahui apakah usaha Anda akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Kemudian yang terakhir, kedisiplinan dalam mengelola keuangan tetap diperlukan. Untuk mengetahui BEP atau break-even point adalah suatu keadaan di mana pada tingkat penjualan tertentu perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun mengalami kerugian. Dan berikut merupakan rumus untuk menentukan BEP. Selanjutnya, bagaimana menentukan HPP dan harga jual? Yang pertama, selidiki harga pasar produk melalui riset pasar. Pastikan luas pasar, segmen pasar, dan volume penjualan yang realistis. Hitung seluruh biaya yang dikeluarkan. Hitung tingkat penjualan yang menjamin titik impas pada harga pasar yang berlaku. Kemudian yang terakhir, penetapan harga jual. Berikut rumus untuk menentukan harga pokok penjualan dan harga jual. Pembahasan berikutnya yang keempat yaitu pengelolaan pengeluaran uang dengan bijak. Pada tahap awal memulai UMKM ataupun ketika sedang masa pertumbuhan bisnis, bijaksana untuk tetap menjaga biaya atau pengeluaran bisnis tetap Anda serendah mungkin. Merencanakan anggaran selama periode 1 tahun untuk pengeluaran besar seperti sewa, penggajian, pajak, bunga, HPP, utang, utilitas, dan biaya operasional lainnya. Kemudian yang terakhir, buatlah daftar prioritas kebutuhan dan anggarkan lebih dulu hal yang menentukan perkembangan bisnis Anda.
Pembahasan yang kelima, membuat rincian penggunaan uang. 1. Setelah keuangan UMKM terpisah dari keuangan pribadi, saatnya membuat rincian terhadap penggunaan uang tersebut. Yang kedua, sesuaikan rincian penggunaan dana sesuai dengan target penjualan dan penerimaan kas. Yang ketiga, jangan menghamburkan dana meski mungkin saldo kas Anda sedang berlebih. Sebaiknya lakukan analisis untung dan rugi untuk memastikan bahwa penggunaan uang akan menghasilkan keuntungan besar sehingga tidak akan sia-sia. Pembahasan yang keenam, buatlah pencatatan keuangan. Dengan mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran dalam bisnis, Anda dapat dengan mudah mengetahui di mana letak kondisi keuangan bisnis Anda. Kedua, pencatatan transaksi keuangan yang terperinci sangat penting untuk mendapatkan analisis tentang pergerakan keuangan. Kemudian yang terakhir, siapkan sebuah buku khusus untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnis. Ada 8 jenis pembukuan sederhana yang harus ada. Yang pertama, pembukuan kas masuk, pembukuan kas keluar, buku khusus arus kas, buku khusus pencatatan barang, buku inventaris, buku laba rugi, buku jurnal transaksi, dan yang terakhir laporan keuangan. Pembahasan yang ketujuh, mengontrol arus kas. Yang pertama, jangan terlalu memusatkan perhatian pada keuntungan, tetapi salah satu hal penting yang harus Anda perhatikan adalah arus kas. Yang kedua, arus kas harus terus dikontrol dan diawasi. Pengeluaran dan pendapatan harus seimbang satu dengan yang lain. Ketika pendapatan mulai menurun, berarti Anda harus menekan pengeluaran. Yang ketiga, kelola stok barang Anda sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam gudang dan keluarkan stok barang lama dengan memberikan diskon sehingga meningkatkan arus kas. Yang terakhir, memiliki pembukuan yang baik harus disertai dengan perputaran arus kas yang lancar pula. Pembahasan yang ke-8, menyediakan dana cadangan. Ketika Anda mempunyai dana cadangan, Anda bisa menggunakannya terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain dalam usaha Anda. Yang kedua, persiapkan dana untuk menghadapi keadaan darurat dengan cara memperkirakan masalah-masalah yang kemungkinan Anda hadapi pada saat menjalankan bisnis. Setelah itu, tentukan jumlah nilai dari dana cadangan tersebut. Hal ini dapat mengurangi dampak dari masalah yang datang secara tiba-tiba. Pembahasan yang ke-9, evaluasi analisis rasio keuangan usaha. Yang perlu dianalisis yang pertama adalah likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan untuk membayar pengeluaran jangka pendek seperti untuk membayar utang, membeli bahan, membayar upah pekerja, dan lainnya. Dan berikut rumus untuk rasio likuiditas. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan membayar seluruh utang perusahaan baik untuk jangka panjang maupun utang jangka pendek. Berikut rumus utang atau rasio solvabilitas. Selanjutnya rasio rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan tingkat keuangan perusahaan pada umumnya. Dan berikut merupakan rumus rasio rentabilitas. Rasio untuk aktivitas, yaitu tingkat kecepatan perputaran modal dalam perusahaan semakin baik, karena berarti bahwa periode tertanamnya modal dalam aktivitas semakin pendek. Dan berikut rumus untuk perputaran aset atau aktivitas. Kemudian, rasio aktivitas perusahaan perputaran modal kerja, yaitu berapa kali perputaran modal yang tertanam dalam persediaan selama 1 tahun. Berikut rumus perputaran modal kerja. Pembahasan berikutnya yaitu kelola pembiayaan dengan hindari kredit mahal. 1. Hindari pinjaman yang mempunyai nilai pokok mahal dan berbunga tinggi untuk menghindari kemungkinan gagal bayar. Yang kedua, dalam periode pertumbuhan bisnis, biaya kredit sangat berpengaruh secara signifikan. Jangan sampai pengeluaran bisnis Anda membengkak hanya karena harus melunasi pokok dan bunga utang Anda.
Pembahasan yang ke-11 adalah memahami pajak. Pepatah yang menyebutkan bahwa orang bijak bayar pajak sepertinya sangat relevan kepada seluruh pelaku bisnis termasuk UMKM. Segeralah mengurus NPWP atau nomor pokok wajib pajak jika Anda memang berkeinginan membuat bisnis UMKM semakin besar. Jangan lupa untuk mendaftarkan pendapatan bisnis dan membayar pajak pribadi atau bisnis sesuai ketentuan. Bahkan kalau Anda sudah memiliki pegawai nanti, wajib untuk memperhitungkan pajak karyawan yang bakal dibebankan kepada perusahaan. Yang terakhir, pembahasan mengenai membuat laporan keuangan sesuai SAK etap. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK etap bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses etap kepada pendanaan dari perbankan. SAK etap merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar penggunaan konsep biaya historis mengatur transaksi yang dilakukan oleh etap, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Dan berikut merupakan rumus neraca. Kemudian laporan laba rugi merupakan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Dalam laporan laba rugi, pendapatan disajikan pertama kali, kemudian diikuti dengan beban, terakhir laba bersih dihitung setelah pengurangan dari pajak. Berikut contoh dari laporan keuangan laba rugi. Laporan perubahan ekuitas. Laporan ekuitas, pemilik melaporkan perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Dan berikut contoh laporan perubahan ekuitas. Kemudian laporan arus kas yang terdiri dari pengaruh kas dari operasi selama satu periode, transaksi-transaksi pendanaannya, kenaikan atau penurunan bersih kas sepanjang periode, dan jumlah kas akhir periode. Dan berikut contoh laporan arus kas. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi, dasar penyusunan laporan keuangan. Itulah tadi pembahasan mengenai pengelolaan finansial bagi UMKM atau pengelolaan keuangan bagi UMKM. Sampai jumpa dan terima kasih.